Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2304015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dosen pengampu Insinyur Fauzi Erwis, Eskom Mkom. Baik, di pertemuan ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang pencarian informasi online dan evaluasi sumber. Pencarian informasi online adalah proses menemukan data, pengetahuan, atau jawaban melalui internet dengan menggunakan berbagai alat digital seperti mesin pencari atau Google, website, media sosial, jurnal ilmiah, dan platform edukasi. Internet berisi miliaran data dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video dan dokumen. Tidak semua informasi itu benar, sebagian bisa salah, hoax, atau menyesatkan. Karena itu, pencarian online bukan sekedar mengetik kata di Google. Keterampilan pencarian informasi berarti kita tahu apa yang dicari, bagaimana mencarinya, dan bagaimana menilai mana yang benar dan mana yang palsu. Pencarian informasi online adalah kompetensi digital yang sangat penting untuk pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat. Adapun tujuan pencarian informasi online itu berupa seperti menemukan informasi secara cepat dan efisien, mendapatkan jawaban yang paling akurat, menghindari informasi palsu atau menyesatkan, membantu tugas sekolah, penelitian, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari, dan terakhir menambahkan wawasan. Teknik pencarian informasi online: 1. Menyusun kata kunci yang tepat. Kata kunci adalah inti pencarian. Kata kunci harus spesifik dan sesuai dengan topik. Kata kunci terlalu umum, hasil terlalu banyak. Kata kunci terlalu panjang, hasilnya tidak relevan. Contoh perbedaannya itu umum jaringan, yaitu hasilnya ratusan juta. Spesifik fungsi router dalam jaringan lain, hasilnya lebih tepat. Menggunakan operator boolean, yaitu ada 3. Yang pertama, AND, menghubungkan dua kata. Contohnya jaringan airline, hanya hasil yang mengandung dua kata tersebut. Yang kedua, OR, alternatif kata. Contohnya virus all malware, tampilkan salah satu. Yang ketiga, NOT, menghilangkan topik tertentu. Contohnya piton hewan, hasil tentang bahasa. Yang ketiga, tanda kutip, mencari frasa yang sama persis. Contohnya pengertian cloud computing, Google tidak akan menampilkan varian lain. Yang keempat, tanda bintang, digunakan untuk kata yang tidak diketahui. Contohnya cara membuat bintang terus untuk sekolah. Yang kelima, filter pencarian Google. Google menyediakan fitur penyaringan hasil, tanggal, 24 jam terakhir, seminggu terakhir, setahun terakhir. Jenis filenya itu ada 3, PDF, PPT, dan dokumen. Gambar itu ada ukuran, warna, dan jenis gambar. Berita hanya portal berita resmi. Adapun jenis sumber informasi online berikut: 1. Mesin pencari atau search engine. Contohnya Google, Bing. Kegunaannya itu mencari informasi umum, menemukan website, gambar, video, dan berita. Dan ketiga, memperoleh rujukan awal. Yang kedua, website resmi. Domainnya itu Go.id, pemerintah, ID Edu, pendidikan, ID AC, ID kampus. Yang ketiga, portal berita, contohnya Kompas, BBC, dan Detik. Kegunaannya itu mencari informasi terbaru, cocok untuk berita, kebijakan, dan kejadian penting. Kekurangannya itu tidak semua portal memiliki standar jurnalistik yang sama. Yang keempat, ensiklopedia online, contohnya seperti Wikipedia, Britannica. Kegunaannya itu pemahaman awal dan ringkasan materi. Yang kelima itu repositori dan jurnal ilmiah, contohnya Google Scholar dan Cinta.
Kegunaannya itu ada dua. Yang pertama, sumber paling kredibel untuk penelitian dan tugas ilmiah. Yang kedua, sudah diuji oleh para ahli. Yang keenam, media sosial berupa TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Kegunaannya itu akses cepat dan informasi pendek. Kekurangannya itu paling banyak hoax dan harus diverifikasi. Adapun evaluasi sumber informasi, untuk mengecek kualitas informasi, gunakan metode 1 kurensi. Pertanyaan yang harus dijawab dengan kurensi adalah: kapankah informasi ini dibuat? Apakah sudah diperbarui? Apakah masih relevan? Contohnya, materi teknologi tahun 2010 sudah ketinggalan zaman, harus mencari yang terbaru. Yang kedua, reliability. Penilaiannya, apakah informasi memiliki referensi, ada data statistik dan sumber asli, berdasarkan penelitian atau hanya opini. Informasi tanpa sumber kurang kredibel. Yang ketiga, authority. Hal yang diperiksa, siapa penulisnya, apakah dia ahli di bidangnya, website resminya apa, menggunakan domain apa. Yang keempat, purpose. Apakah ditulis untuk mengedukasi, mengiklankan sesuatu, mengajak pembaca setuju, dan menyebarkan opini pribadi. Jika tujuan menjual produk, harus hati-hati. Yang kelima, perspektif. Setiap penulis punya sudut pandang. Informasi harus objektif. Nah, ada cara menghindari hoax dan misinformasinya. 1. Cek sumbernya, apakah media resmi atau blog abal-abal. 2. Periksa tanggal, berita lama bisa disebarkan ulang. 3. Gunakan situs pemeriksa fakta, cekfakta.com. Yang keempat, cek gambar dengan Google reversi image share. Yang kelima, bandingkan dengan 2-3 sumber lain. Yang keenam, jangan langsung percaya judul. Banyak judul yang clickbait. Nah, etika dalam pencarian informasi. Yang pertama, menghargai hak cipta, jangan menyalin tanpa izin. Yang kedua, memberi kredit atau sitasi tulisan sumber aslinya. Yang ketiga, tidak melakukan plagiarisme. Yang keempat, menggunakan informasi secara bijak. Kesalahan yang sering dilakukan saat mencari informasi: 1. Kata kunci terlalu umum. 2. Mengambil informasi dari blog tidak kredibel. Ketiga, percaya berita dari media sosial tanpa verifikasi. 4. Tidak mengecek tanggal. 5. Hanya membaca judul atau headline. 6. Tidak membandingkan dengan sumber lain. 7. Menganggap Google adalah kebenaran mutlak. Information literacy atau kemampuan melek informasi. Informasi literasi adalah kemampuan seseorang untuk: 1. Menentukan kebutuhan informasi, apa yang ingin dicari dan mengapa dicari. 2. Mengakses informasi secara efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi sumber informasi secara kritis. 4. Menggunakan informasi dengan etis dan legal. 5. Menyampaikan kembali informasi dengan tepat. Mengapa ini penting? Internet terlalu banyak informasi, harus dipilih. Banyak konten palsu, propaganda, dan hoax. Pelajar dan mahasiswa sering salah penggunaan informasi. Adapun tahapan pencarian informasi, ada 6 tahapan sistematisnya. 1. Inisial, apa yang ingin dicari dan informasi apa yang dibutuhkan. Kedua, eksplorasi awal, melakukan pencarian umum di Google, YouTube, atau Wikipedia untuk gambaran awal. 2. Hanya untuk orientasi, bukan untuk referensi final. Yang ketiga, formulasi kata kunci, menyusun kata kunci berdasarkan topik, menggunakan sinonim, contohnya internet cepat, broadband, high speed,
internet. Yang keempat, pencarian mendalam menggunakan Google Scholar, jurnal ilmiah, website resmi, e-book digital. Yang kelima, evaluasi dan seleksi, menerapkan metode CREP dan CREP, memilah sumber yang kredibel. Yang keenam, penyajian informasi, menyusun laporan, esai, presentasi, dan mencantumkan sumber secara etis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.